Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Setelah kita belajar tema 8, melanjutkan pelajaran IPA pada pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah belajar tentang gerakan bumi, yaitu rotasi dan revolusi bumi, dan kita sudah belajar juga dengan adanya rotasi dan revolusi bumi itu apa akibatnya terhadap kondisi yang ada di bumi ini. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan mempelajari gerakan dan fase bulan. Anak-anak sekalian, hampir setiap malam pada saat langit cerah kita bisa melihat bulan di atas langit. Dan pada beberapa malam terkadang kita tidak dapati bulan itu meskipun kondisi langit itu cerah, tidak mendung dan tidak berawan. Nah, bulan yang sering kita lihat pada setiap malam itu adalah salah satu dari benda-benda yang ada di langit. Mari kita mengenal bulan lebih dalam sebelum kita belajar tentang gerakan dan fase-fase bulan. Anak-anak, bulan adalah benda langit yang mengelilingi bumi. Bulan merupakan satelit dari bumi, yaitu satelit alami bumi. Beberapa planet memiliki satelit alami, namun ada juga beberapa planet yang lainnya tidak memiliki satelit. Nah, jarak antara bulan dan bumi sekitar 284 km. Nah, apabila kita melihat bulan itu bercahaya, sesungguhnya bulan itu tidak memancarkan cahaya, tapi dia hanya memantulkan cahaya dari matahari. Sehingga kita bisa melihat permukaan bulan tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan melihat gerakan bulan. Anak-anak sekalian, apabila kita pelajari lebih dalam, maka bulan mempunyai 3 pergerakan. Yang pertama adalah rotasi bulan, yaitu bulan berputar pada porosnya. Sebagaimana bumi, bulan pun ternyata juga berrotasi. Untuk melakukan 1 kali putaran, bulan memerlukan waktu 29,5 hari atau 29,5 hari. Inilah yang disebut dengan kala rotasi bulan. Nah, gerakan yang kedua adalah revolusi bulan terhadap bumi. Nah, bulan bergerak mengelilingi bumi karena dia adalah satelitnya bumi. Peredaran bulan mengelilingi bumi ini kita sebut sebagai revolusi bulan terhadap bumi. Dan ternyata kala revolusi bulan yaitu 29,5 hari atau 29,5 hari. Selanjutnya, karena bulan itu mengelilingi bumi, sementara bumi itu mengelilingi matahari, maka bulan melakukan gerakan yang ketiga, yaitu revolusi bulan terhadap matahari, di mana bulan bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari. Untuk melakukan 1 kali revolusi sama dengan revolusinya bumi, yaitu 365,25. Nah, anak-anak, pergerakan bulan ini menyebabkan beberapa kejadian kita dapat lihat di permukaan bumi, yaitu yang paling jelas adalah bentuk bulan yang berubah dari satu malam ke malam berikutnya. Kenampakan yang berubah-ubah ini kita sebut sebagai fase bulan. Mari kita pelajari lebih lanjut. Anak-anak, seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa bulan itu tidak memancarkan cahaya. Bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari yang jatuh di permukaannya. sehingga pantulan itu dapat kita lihat dari bumi berupa
wajah bulan yang putih, terkadang juga rada kemerahan. Nah, hanya bagian yang terkena cahaya itulah yang dapat kita lihat dari bumi. Pada saat bulan baru, ya, bulan terletak di antara matahari dan bumi, sehingga bumi hanya melihat sisi bagian belakang atau sisi bagian gelap dari bulan. Pada bulan baru inilah kita tidak bisa melihat bulan. Pada saat itu disebut sebagai bulan mati. Nah, sehari setelah bulan mati akan terlihat bulan, tampilannya bulan sabit. Nah, pada saat itu sedikit bagian yang terkait matahari dapat dilihat dari bumi berupa bulan yang sabit. Nah, selanjutnya semakin lama penampilan bulan semakin cembung, sehingga pada hari yang ke-15 bulan akan nampak utuh yang kita sebut sebagai bulan purnama. Dan hari berganti hari, secara perlahan-lahan bulan kembali berbentuk cembung dan kemudian menjadi sabit pada 15 hari selanjutnya, sehingga akan menjadi bulan baru lagi yang dari bumi tidak nampak. Nah, itulah anak-anak gerakan dan fase bulan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat dipahami, dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan apa yang kita pelajarin ini dapat memberikan gambaran kita betapa besarnya pencipta alam semesta ini yang bisa mengatur pergerakan benda-benda langit sedemikian rapinya, dan mudah-mudahan dengan mengetahui itu akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan membuahkan amal soleh, dan kemudian Allah akan masukkan kita ke dalam surganya yang tertinggi. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Kita akhiri majelis belajar kita agar mendapatkan berkah dari Allah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.